tasawuf wal wilayah laha usul. Tasawuf dan kewalian itu punya dasar-dasar, punya prinsip-prinsip. Wala wusula illa 'alal usul. Dan siapapun orangnya tidak akan mencapai tingkatan wali, tingkatan orang soleh, kecuali betul-betul mengikuti usul, landasan-landasan yang telah dirumuskan oleh para ulama untuk mencapai tingkatan sufi atau tingkatan wali min awliyaillahi subhanahu wa ta'ala. Tasawuf dan wilayah tidak diperoleh hanya dengan menukil pendapat wali fulan, orang soleh fulan, ulama fulan. Tidak. Al-Junaid al-Baghdadi Sayyidut Ta'ifatus Sufiyah fi asrihi mengatakan ma akhadna at-tasawwufa bil qili wal qal. Kita tidak mengambil tasawuf itu dengan hanya menukil perkataan si fulan, perkataan si fulan, perkataan si fulan. Bal akhadnahu minal ju'i was-sahari wa tarkil ma'lufati wal mustahsanat. Kita mengambil tasawuf mencapai tingkatan salah itu dengan bilju', dengan banyak puasa, dengan merasakan lapar. Dengan banyak puasa tentunya yang wajib menyusul puasa yang sunnah. Was-sahar, kita memperoleh derajat kewalian atau kesolehan dengan banyak bangun malam. Begadang, tidak banyak tidur malam karena sholat tahajud, bermunajat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tarkil ma'lufati wal mustahsanat, meninggalkan kemewahan-kemewahan hidup. Meninggalkan kemewahan-kemewahan hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengekang hawa nafsunya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian menyusul hal-hal yang lain, al-ma'lufat wal mustahsanat, kemewahan-kemewahan hidup dalam segala bidang, itu dijauhi. Karena juga Nabi SAW berpesan, iyyaka wat tana'um fa inna ibadallahi laisu bil mutana'imin. Jauhilah sikap bermewah-mewahan dalam hidup, karena hamba-hamba Allah yang saleh menjauhi kemewahan-kemewahan hidup. Tana'um, meninggalkan tana'um bukan berarti tidak kaya, tidak punya harta, bukan. Bisa saja orang kaya tapi meninggalkan tana'um. Sayyiduna Sulaiman alaihi salam, malik, seorang raja, punya kekuasaan, punya harta benda yang banyak. Bukan hanya manusia yang tunduk kepada beliau, jin-jin juga Allah tundukkan kepada beliau. Ketika beliau ngasih makan rakyatnya, menyembelih sekian ribu ekor sapi, sekian ribu ekor kambing, tapi giliran makanan beliau sendiri, giliran makanan yang beliau makan sendiri itu hanya roti terbuat dari gandum kasar dan susu yang sudah masam. Susu yang sudah masam. Sayyiduna Umar ibn Khattab pernah melakukan inspeksi, mendatangi pasukannya di salah satu daerah. Kemudian saking amanahnya beliau pengen ngecek makanan pasukannya. Maka beliau bertanya kepada panglimanya, aku pengen melihat makanan prajurit-prajuritku. Maka diperlihatkanlah makanan prajurit yang ala kadarnya. Kemudian beliau bertanya, lalu makanan panglimanya mana? Beliau ditunjukkan makanan panglimanya, ternyata lebih sederhana daripada makanan pasukan atau prajurit-prajurit. Karena itu Sayyidina Umar pernah berpesan, ikhshawshinu wa tama'dadu, ilzamu khusunatal aish, utruku at-tana'um, tinggalkan bermewah-mewah dalam hidup, dan tama'dadu, serupakanlah diri kalian dengan Ma'ad ibnu Adnan, salah seorang kakek Nabi yang muslim, yang beliau juga hidup selalu dalam keadaan sederhana. Hadirin hadirat rahimakumullah. Seorang sufi, seorang wali bukan orang yang gila harta.
Kalau ada orang gila harta, meskipun mursyid thariqah 40 sekalipun, itu bukan wali. As-sufiyyu man labisa as-sufa 'ala as-safa wa salaka tariqal mustafa wa azaqa al-hawa ta'mal jafa wa ja'ala ad-dunya 'ala al-qafa. Seorang sufi adalah orang yang pakai pakaian sederhana, kalau dulu kain wal kasar, 'ala as-safa, tapi disertai hati yang jernih. Wa salaka tariqal mustafa, menjalani, menapaki jalannya ditempuh oleh Nabi Agung Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa azaqan nafsa ta'mal jafa, dan tidak memenuhi keinginan-keinginan nafsunya. Wa ja'ala ad-dunya atau wa kanat ad-dunya 'alal qafa, dunia di belakangnya, bukan di hadapannya. Bukan dia kejar, bukan dia buru-buru, tapi dunia ditinggalkan di belakangnya. Ini salah satu usul, salah satu prinsip orang untuk mencapai jalan wilayah. Az-zuhdu, Sayyiduna Imam Ahmad Ar-Rifai mengatakan az-zuhdu awwalu qadamil qasidina ilallah. Zuhud itu langkah pertama orang-orang yang hendak berjalan menuju al-wilayah, menuju kesolehan. Hal yang paling prinsip sebelum itu, kalau orang ingin menjadi wali atau sufi, adalah tashihul i'tiqad, meluruskan akidah. Ini kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah, karya seorang sufi besar, Al-Imam Abul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi. Kalimat yang sering kita dengar tentang tauhid, At-Tauhid ifradu al-qadim minal muhdats. Ini di sini tempatnya. Ya, dalam buku ini Sayyidu At-Tariqah As-Sufiyah mengatakan at-tauhidu ifradul qadimi minal muhdats, yaitu menyucikan zat Allah yang qadim dari segala keserupaan dengan makhluk. Kemudian salah seorang sufi, Abu Uthman Al-Maghribi, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Furak dalam kitab ini juga, beliau mengatakan, sami'tu Abu Uthman Al-Maghribi yaqul, aku mendengar Abu Uthman Al-Maghribi berkata, kuntu a'taqidu syai'an min haditsil jihad. Kata beliau, dulu aku meyakini Allah ada di suatu arah. Falamma qadimtu Baghdad, maka ketika aku datang ke Baghdad, zala dzalika fi an qalbi, maka keyakinan itu hilang dari hatiku. Fakatabtu ila ashabi Nabi Makkah, maka aku menulis surat kepada murid-muridku, kawan-kawanku di Makkah, anni aslamtul ana islaman jadida, bahwa aku sekarang baru masuk Islam kembali. Ini artinya bahwa keyakinan bahwa Allah ada di suatu arah, ada di suatu tempat, itu bukan Islam, bukan tasawuf, bukan wilayah, tapi itu adalah kekufuran. Makanya beliau, Abu Uthman Al-Maghribi, menyatakan diri dulu pernah meyakini Allah ada di suatu arah atau semua arah. Setelah beliau ke Baghdad, beliau belajar, menuntut ilmu, mendengar penjelasan para ulama, kemudian beliau mengetahui akidah yang benar, akidah yang menyimpang itu dihilangkan. Dan saat itu beliau nulis surat kepada teman-temannya, kawan-kawannya, murid-muridnya, bahwa beliau baru masuk Islam kembali, baru saat itu. Jadi yang pertama, langkah pertama, ya, jalan tasawuf adalah apa? Tashihu al-i'tiqad, meluruskan akidah. Yang kedua, menuntut ilmu agama yang pokok. Al-Imam Syafi'i mengatakan, mattakhadallahu waliyan jahila. Al-Imam Syafi'i mengatakan Allah tidak akan menjadikan seorang wali itu orang yang tidak berilmu. Maksudnya yang tidak mempelajari ilmu agama yang pokok. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, pendiri Thariqah Rifaiyah, sahabat kawan dari Sayyiduna Al-Baz, Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, beliau berdua semasa. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai mengatakan, mattakhadallahu waliyan jahila. Allah tidak akan menjadikan seorang bodoh yang tidak menguasai ilmu agama yang pokok sebagai wali. Al-waliyu la yakunu jahilan fi fiqhi dinihi. Seorang wali tidak akan bodoh tentang urusan agamanya. Al-ilmul mukhtasar ilmu ma amara Allahu bihi wa naha anhu. Ilmu agama yang ringkas
ilmu untuk mengetahui segala hal yang diperintahkan oleh Allah dan segala hal yang dilarang oleh Allah, yaitu ilmu agama yang pokok, yang daruriyat, yang dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dalam kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq, diringkas oleh guru kita dalam Mukhtasar Abdullah Al-Harari Al-Kafil bi'ilmiddin Ad-Daruri. Sayyiduna Imam Ahmad Ar-Rifai melanjutkan, wal ilmu al-atammu ilmu tafsir wal hadith wal fiqh. Ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih itu ilmu yang lebih sempurna lagi. Seorang ulama besar yang lain, juga seorang sufi ternama, Al-Imam Abu Abdullah Muhammad ibnu Jabar As-Sufi, wafat tahun 362. Beliau mengatakan dengan tegas, at-tasawwuf wal jahlu la yajtami'an. Tasawuf dan kebodohan terhadap ilmu agama dua hal yang tidak pernah menyatu, dua hal yang tidak pernah berkumpul. Ini seorang ulama besar, sufi besar, semua yang hadir di halaqah beliau faqih yufti. Allahu Akbar. Bahkan diriwayatkan dalam kitab Tuhfatu at-Tullab wa Bughyatu Tuhfatul Ahbab wa Bughyatul Tullab bahwa penjaga atau khadim beliau itu kalau ada selebaran minta fatwa kepada Syekh Muhammad bin Jabar, maka beliau bawa kertas minta fatwa itu ke dalam kepada guru beliau. Tapi kalau guru beliau tidak ada, beliau yang nulis fatwa sudah dengan seizin guru beliau. Khadimnya saja, juru kuncinya saja alim, bisa memberikan fatwa. Makanya betul-betul tepat perkataan beliau, at-tasawwuf wal jahlu la yajtami'an. Tasawuf dan kebodohan terhadap ilmu agama tidak akan pernah menyatu. Ya, baru saja tadi ada jamaah sebelum kita, ya, ada yang menyeru nama Allah dengan katanya ya Burhan, ya Sultan, ya Ghufran. Dari mana itu? Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikatakan tentangnya Ghufran. Allah taala Ghafur atau Ghafiradz Dzanbi dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa dalam momen-momen ziarah seperti ini juga butuh ilmu. Karena kalau orang tidak punya ilmu, dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan tidak berdasarkan petunjuk agama. Tasawuf kita singkat saja, ya. Setelah mempelajari ilmu agama yang pokok lalu mengamalkannya, maka kita lihat al-himmah al-aliyah fi ta'atillah, fi da'wati ilallah. Semangat yang tinggi untuk taat kepada Allah, untuk berdakwah menyebarkan agama Allah. Kalau bukan karena Wali Songo, akankah Islam masuk ke negeri kita ini? Kalau bukan karena para sahabat radhiyallahu taala anhum, akankah Islam keluar dari jazirah Arab? Bagaimana kita melihat Abu Ayyub Al-Ansari, kuburannya di mana? Di Turki. Kuburannya di mana? Di Turki. Padahal beliau penduduk asli Madinah. Rasulullah bermalam, ya, di rumah beliau berbulan-bulan sebelum Rasulullah bangun rumah beliau di Madinah. Nginep di mana? Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kok bisa kuburan beliau berada di Turki? Kenapa? Saat itu beliau ingin ikut berjihad di jalan Allah di sana, berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, kisah-kisah para sufi dalam menyebarkan ajaran Islam luar biasa. Karena itu yang menuduh para sufi itu pemalas. Para fakir pemalas itu pembohong besar. Para ulama mengatakan wahal nasyarad dina al-islamiyya illa al-mutasawwifah illa as-sufiyyah. Bukankah yang menyebarkan Islam di kurun-kurun terakhir tidak lain adalah para sufi? Salah seorang sufi di India namanya Syekh Mu'inuddin Al-Jishti, pendiri tariqah Jishtiyah. Salah seorang murid beliau berdakwah di India. Satu wilayah, satu negara semuanya masuk Islam karena jasa satu orang murid Syekh Mu'inuddin Al-Jishti.
Satu daerah, satu negara masuk Islam semuanya. Baru rajanya terakhir masuk Islam. Ya, kalau raja dulu yang masuk Islam baru pengikutnya itu wajar. Kalau ini enggak, ya, ini rakyatnya dulu baru rajanya masuk Islam. Syekh Ahmad Bamba di Senegal, di Afrika Barat. Itu beliau waktu itu diusir-usir oleh para penjajah Prancis di sana. Setiap beliau diasingkan ke sebuah daerah, dakwah di sana banyak orang masuk Islam. Diasingkan lagi daerah yang lain, di sana nyebarin Islam, banyak orang masuk Islam. Dipindah lagi, diasingkan lagi, begitu terus sampai mereka bosan, akhirnya tidak diasingkan ke daerah yang lain. Karena setiap diasingkan ke sebuah daerah, dia menyebarkan Islam. Umar al-Mukhtar, mujahid yang besar, yang kita semua tahu di Libya, melawan penjajah Italia. Itu murid Syekh Syarif As-Sanusi, pendiri tarekat Sanusiyah. Makanya para sufi yang patut kita contoh, coba bagaimana beliau bisa, Syekh Syarif Hidayatullah bisa dikuburkan di makam ini, di sebuah gunung, Gunung Jati. Apa tidak banyak daratan di bawah-bawah sana? Ya, kenapa beliau dimakamkan di sini? Kenapa beliau berdakwah di daerah sekitar sini? Tidak lain karena himmah, semangat beliau yang tinggi untuk menyebarkan agama Islam. Makanya kita selain berharap ridha Allah, bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berziarah ke makam para aulia, para salihin, mari kita tebalkan semangat dakwah kita. Mari kita ajak saudara-saudara kita untuk semakin rajin belajar agama, menghadiri majelis-majelis ilmu yang diadakan oleh Yayasan Syahama dimanapun berada. Mari kita kuatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita revitalisasi, kita kokohkan kembali ajaran Ahlus Sunnati wal Jamaah di negeri kita ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan tahlil 3 kali, salawat Nabi 3 kali.